teman-teman. Eh, di sini saya akan membuat video podcast bersama wawancara saya Fadila Katijara. Dan saya Agus Purnomo sebagai narasumber. Apa itu arti ihsan? Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Tapi jika kita tidak dapat melihatnya, maka yakinlah Allah melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Apakah ada jenis-jenis dari ihsan itu? Ihsan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah ihsan beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah ihsan berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Siapa saja sih yang berhak mendapatkan perilaku ihsan? Ihsan itu berarti menyebarkan kebaikan. Kebaikan itu kita bisa sebarkan kepada orang tua atau kerabat kita, saudara kita, intinya pada semua orang. Kita bisa menyebarkan kebaikan itu kepada semua orang, apapun itu kebaikannya, melalui apapun itu kebaikan. Apakah ihsan dapat dilakukan hanya kepada Allah? Seperti yang dijelaskan tadi, ihsan itu artinya menyebarkan kebaikan. Berarti ihsan itu tidak hanya semata-mata kita beribadah kepada Allah dan berbuat ibadah kepada Allah, tetapi juga kita bisa berbuat baik kepada manusia dan berbuat baik juga kepada alam dan hewan. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini harus diperlakukan secara baik dan berbuat baik. Gimana sih cara mengatasi rasa bangga ketika melakukan ihsan? Nah, kita itu harus meluruskan niat, karena jika kita memang niatnya dari awal kita menyebarkan kebaikan dan atau beribadah kepada Allah itu memang ikhlas dari hati, maka saya rasa tidak akan ada yang namanya rasa bangga untuk menunjukkan kepada manusia kita beribadah kepada Allah dan kita berbuat baik kepada Allah, kepada manusia. Jadi kita harus betul-betul memantapkan dan meluruskan niat kita supaya memang kita tidak ada sedikit pun rasa ria atau bangga hati ketika melakukan ihsan. Dan apa saja sebab orang bisa berbuat rasa bangga ketika melakukan ihsan? Sebabnya itu sih secara umum banyak ya. Secara umum itu ya udah pasti niatnya. Kalau memang niatnya dari awal dianya memang untuk dibuatnya untuk manusia dan hanya untuk men-show off atau menunjukkan perbuatan itu tadi ya, berarti memang itu sebabnya gitu. Dia tuh berbuat baik hanya ingin dipuji atas kebaikan yang dia buat atau dipuji atas ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Berarti memang sebabnya itu disebabkan oleh rasa ria yang timbul di dalam hati. Seberapa penting sih melakukan ihsan di dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu sangat-sangat penting, karena dengan ihsan kita artinya beribadah kepada Allah, yang dimana ibadah kepada Allah itu mengatakan pahala kepada kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dan tidak melanggar apa yang diperintahkan dan berbuat apa yang disuruhnya. Dan juga penting karena kita pas kita menyebarkan kebaikan itu, kita bisa juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk bekal di akhirat nanti. Jadi kita berbuat ihsan itu sangat penting ya, untuk diri kita sendiri dan masyarakat, karena kita mendapatkan.
Adakah hadis dan dalil dari Quran yang mengatur dan menyarankan kita berbuat ihsan? Ada di surat kedua atau surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis Bukhari. Di situ di Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 83 kita disuruh untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah, dan disuruh untuk tidak mengikuti perbuatan kaum-kaum terdahulu seperti pembangkangan pada Allah gitu. Dan ada juga pun di hadis Bukhari kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan tetapi jika kita tidak dapat melihat Allah maka yakinilah Allah melihat kita. Apakah ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial? Tentunya ada, karena kita dalam beragama itu kita harus menghayati dan harus diamalkan, karena itu bisa menjadi kekuatan iman seseorang kepada Allah. Apa saja ciri-ciri ihsan dalam diri jika kita sudah melakukannya? Ciri-cirinya itu yang pertama adalah dianya sudah menaati apa yang diperintahkan Allah, seperti sholat, zikir, atau infak, sedekah dan lain-lain yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjaga ibadah kepada Allah, dan juga dia selalu berbuat baik, berkata-kata yang amanah dan jujur seperti itu. Dan memang itu adalah ciri-ciri utama yang memang dia sudah menerapkan ihsan. Tetapi jika memang kita sudah melakukan ihsan, kita tetap harus tidak boleh ria akan apa yang kita berbuat. Tentang kita sudah berbuat ihsan dan ciri-ciri itu memang sudah ada di kita tidak boleh berbangga hati kepada itu. Jadi tidak ada yang namanya ria di dalam hati kita untuk menunjukkan apa yang kita berbuat kepada Allah. Jika kita sudah melakukan ihsan, maka apakah hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan darinya? Tentu saja banyak sekali manfaat atau benefit dari kita berbuat ihsan. Yang pertama itu adalah terjalinnya hubungan vertikal antara seorang hamba dan Tuhannya, karena kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tanpa ada rasa sedikit pun ria. Yang kedua adalah terjalinnya hubungan yang kerap antara orang tua, anak maupun kerabat dan saudara-saudara kita, karena kita berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah terjadinya kelestarian alam. Kenapa saya bilang kelestarian alam? Karena memang kelestarian alam itu harus dijaga, dan berbuat baik itu ya berbuat baik kepada alam, menjadi dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu juga contoh berbuat baik kepada alam, karena berbuat baik dalam ihsan ini diartikan berbuat baiknya itu luas cakupannya, lebih dalam cakupan manusia, hewan atau alam. Jadi semua mendapatkan benefit dan manfaat daripada kita melakukan ihsan. Dan juga terjalinnya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Dan jika kita mendapatkan kebaikan, maka sudah pasti, contohnya seperti Fadilah, dia juga pasti bakal menyebarkan kebaikan juga kepada saya. Yang kamu ambil ini, apakah kesimpulan yang bisa kamu ambil untuk diri sendiri atau untuk banyak orang? Kesimpulan yang bisa saya ambil dan mungkin bisa kalian terapkan dalam hidup kalian juga, kesimpulannya itu adalah kita
memang sepenting itu berbuat ihsan itu, karena selain hanya beribadah kepada Allah tetapi juga ada menyebarkan kebaikan. Jika kita menyebarkan kebaikan pada seseorang atau khalayak ramai, maka sama saja kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena menyebarkan kebaikan itu banyak sisi dan banyak manfaatnya, jadi kita bisa mendapatkan pahala juga di sisi Allah. Jadi ya, ihsan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Memang harus kita amalkan, menjaga terus sampai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So untuk hari ini materi yang saya ambil tentang ihsan sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.